Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Rizal. Usiaku baru 19 tahun. Aku lahir di sebuah desa kecil di keluarga petani miskin yang setiap hari harus memutar otak untuk makan. Sejak ayah meninggal 2 tahun lalu, beban mencari nafkah jatuh ke pundak ibuku yang hanya berjualan gorengan di pinggir jalan. Melihat ibuku bekerja siang malam membuat hatiku perih. Suatu hari, tetanggaku yang sudah lama bekerja di Arab Saudi pulang kampung. Dia bercerita tentang gajinya yang besar dan peluang kerja sebagai pembantu rumah tangga atau sopir pribadi di Timur Tengah. Awalnya aku ragu di pikiranku, bekerja di negeri orang pasti berat. Tapi membayangkan ibuku yang setiap hari memeras keringat, aku bulatkan tekad. Akhirnya, aku mendaftar lewat agen penyalur TKI. Beberapa minggu kemudian, setelah proses paspor dan pelatihan singkat, aku mendapat kabar aku diterima bekerja di sebuah keluarga kaya di Kuwait City. Tugasku jelas mengurus kebun kecil di halaman rumah, membersihkan garasi, dan kadang membantu di dapur. Hari keberangkatan tiba saat pesawat mendarat di Kuwait. Udara panas menyergap seperti oven. Seorang pria berkumis tipis menjemputku di bandara. Dialah Tuan Hasan, majikanku. Ia mengenakan gamis putih panjang dan berbicara dengan suara berat. Kami langsung menuju rumahnya yang ternyata besar sekali, berpagar tinggi dengan arsitektur mewah khas Timur Tengah. Namun yang membuatku tertegun bukanlah rumah itu, melainkan sosok yang keluar dari pintu depan. Saat kami tiba, seorang wanita tinggi semampai berkulit putih kemerahan, berwajah cantik dengan mata besar, mengenakan abaya hitam, tapi lekuk tubuhnya tetap terlihat jelas. Ia tersenyum kepadaku, senyum yang entah kenapa membuat jantungku berdebar tak karuan. Itulah Madam Laila, istri Tuan Hasan. Usianya mungkin awal 30 tapi orangnya hai, tubuhnya berisi, dadanya menonjol dan pinggulnya. Jujur saja, aku tidak pernah melihat wanita sanggun dan sabahol itu di kampungku. Hari-hari pertama bekerja terasa normal. Pagi aku menyiram tanaman, membersihkan kolam, lalu membantu madam di dapur. Anehnya, Tuan Hasan jarang sekali di rumah. Katanya ia sibuk mengurus bisnis ekspor di luar kota dan hanya pulang seminggu sekali. Itu berarti hampir setiap hari aku berdua saja di rumah bersama Madam Laila. Awalnya aku menjaga jarak. Aku tahu posisiku hanya seorang TKI, tidak pantas berlebihan, tapi Madam Laila justru ramah sekali. Sering mengajakku bicara, bahkan sesekali menguji pekerjaanku yang membuatku heran. Tetapannya kadang terasa berbeda, seperti sedang menilai sesuatu dari diriku. Suatu sore, saat aku sedang mengepel lantai ruang tamu, Madam Laila tiba-tiba duduk di sofa dengan posisi santai, kaki disilangkan, dan abayanya sedikit terbuka hingga menampakkan betis putihnya. Aku mencoba menunduk, tapi mataku tetap saja mencuri pandang. Rizal, kamu belum punya pacar di Indonesia kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Gugup menjawab, tidak, madam. Ia tersenyum tipis lalu berkata, pelan, kalau di sini kamu tidak kesepian. Pertanyaan itu membuatku bingung, tapi tatapannya penuh arti. Aku merasa ada sesuatu yang sedang dimulai, sesuatu yang akan mengubah hidupku di negeri orang ini. Sejak percakapan sore itu, pikiranku terus kacau. Kata-kata Madam Laila berputar di kepala, bercampur dengan tatapan matanya yang seperti menguliti isi hati. Aku berusaha menganggapnya bercanda, tapi cara ia menatapku terlalu serius untuk dianggap guron. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tuan Hasan seperti biasa berangkat pagi-pagi sekali. Aku sedang membersihkan kaca ruang makan ketika Madam muncul dari kamar.
Bedanya, kali ini ia tidak mengenakan abaya panjang, melainkan gaun rumah tipis warna krem yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya dibiarkan tergerai dan aroma parfum melatih yang samar membuatku kehilangan fokus. "Rizal, bisa tolong ambilkan kursi ini? Rasanya agak berat," katanya sambil berdiri di dekat meja makan. Aku mendekat, memegang kursi, dan memindahkannya. Tapi saat aku menunduk, pandangan mataku secara tak sengaja jatuh tepat di dadanya yang sedikit terbuka dari belahan gaun. Aku langsung menoleh cepat, pura-pura fokus pada kursi, tapi jantungku berdegup liar. Madam tersenyum tipis. "Kamu malu atau pura-pura tidak melihat?" tanya. Nadanya setengah menggoda. Aku terbata-bata. Tidak madam, saya cuma sudahlah Rizal. Aku tahu kamu lelaki muda. Aku juga pernah suamu. Pasti banyak rasa ingin tahu kan?" katanya sambil berjalan mendekat. Aku hanya bisa berdiri kaku. Ia menghampiriku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya. "Jangan takut, di sini cuma ada kita," bisiknya pelan, lalu berjalan pergi meninggalkanku yang masih gemetar. Hari-hari berikutnya, godaannya semakin menjadi. Kadang saat aku sedang mengepel, ia sengaja lewat dengan langkah pelan, memperlihatkan betisnya. Kadang ia memanggilku ke dapur hanya untuk mengambilkan sesuatu, padahal jaraknya dekat sekali. Dan yang paling membuatku tak tenang, ia sering menatapku lama, seolah menunggu aku mengambil langkah. Puncaknya terjadi suatu siang. Cuaca di Kuwait sangat terik dan aku baru saja selesai menyiram tanaman. Bajuku basah oleh keringat. Saat aku masuk ke dalam, Madam Laila memanggil dari ruang tamu. "Rizal, sini sebentar." Aku menghampirinya. Ia duduk di sofa, memegang botol jus dingin. "Kamu pasti haus," katanya sambil memberikan botol itu. Saat aku mengambilnya, tangannya sengaja menyentuh tanganku sedikit lebih lama dari seharusnya. Tatapannya menembus seperti menguji keberanianku. Lalu ia berkata pelan, "Kamu tahu di sini kadang aku merasa kesepian. Suami terlalu sibuk dan kamu selalu ada di rumah. Aku suka itu." Aku terdiam. Tubuhku kaku, tapi hatiku panas oleh rasa penasaran dan keinginan yang selama ini kupendam. Hari itu aku mulai sadar hubungan antara aku dan Madam Laila sedang bergerak ke arah yang berbahaya, dan aku mulai tak ingin menghindarinya. Siang itu, udara kue terasa panas seperti bara. AC rumah sudah menyala, tapi aku tetap berkeringat setelah membersihkan garasi. Saat masuk ke ruang tengah, aku mendengar suara air mengalir dari dapur. Aku melangkah pelan dan di sanalah Madam Laila berdiri. Ia sedang mencuci gelas mengenakan gaun satin tipis warna biru muda yang menempel di kulitnya. Rambutnya setengah basah, meneteskan air ke punggungnya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat kulitnya terlihat berkilau. "Rizal, tolong ambilkan handuk di ruang laundry," katanya tanpa menoleh. Aku mengambil handuk itu lalu kembali ke dapur. Saat ku berikan, ia tiba-tiba menarik tanganku membuatku sedikit terkejut. "Kamu capek sekali ya?" tanyanya sambil menatapku lekat. Tangannya yang lembut menyentuh lenganku, lalu naik ke bahuku. "Baju kamu basah, nanti masuk angin," katanya pelan, lalu tanpa ragu menyekap peluh di leherku dengan handuk itu. Sentuhannya membuat tubuhku kaku, tapi juga hangat aneh. Aku mencoba menghindar, tapi ia menahan bahuku. "Diam saja, biar aku yang bersihkan," ujarnya. Pandangannya tidak lepas dari mataku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyentuh kulitku. "Rizal," suaranya nyaris berbisik, "kamu masih muda, tapi matamu selalu jujur. Aku suka itu." Sebelum sempat aku menjawab, tangannya yang satu menyentuh pipiku. Lalu ia tersenyum tipis, dan entah kenapa, aku tidak lagi berpikir untuk mundur. Waktu seperti melambat. Degup jantungku terdengar keras di telinga sendiri, dan di detik itu,
aku tahu bahwa batas antara majikan dan pembantu di rumah ini mulai memudar. Hari-hari berikutnya, sikapnya semakin berani. Ia sering duduk di teras bersamaku sambil minum teh atau mengajakku makan malam hanya berdua. Bahkan suatu malam saat listrik mati, kami duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin dan aku bisa merasakan tangannya perlahan menyentuh punggung tanganku di meja. Godaan itu seperti ombak. Semakin aku mencoba menjauh, semakin besar ia menghantam dan jauh di dalam hati. Aku mulai ingin membiarkan diriku tenggelam. Hari itu, cuaca di Kuwait mendung. Angin gurun bertiup kencang. Sejak pagi, Tuan Hasan pergi keluar kota untuk urusan bisnis dan katanya baru pulang lusa. Artinya, rumah ini hanya ada aku dan Madam Laila. Sore menjelang, hujan turun. Jarang sekali hujan di sini. Udara jati dingin. Aku sedang duduk di ruang tamu, membersihkan peralatan kebun ketika Madam muncul dari kamarnya. Kali ini ia memakai gaun tidur panjang, berbahan sutra warna merah marun, tipis, licin,